Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya. Nah teman-teman, saya masih di IMOS 2022 dan ada satu motor yang cukup menarik perhatian, yaitu Ion Mobility tipenya M1S. Kenapa menarik perhatian? Selain tampangnya yang sangar banget depannya, yang sekilas malah kayak Yamaha X-Max, tapi spesifikasinya juga gokil. Ini lebih gila dari Yamaha E01 karena range-nya bisa sampai 150 km dan top speed-nya bisa sampai 105 km per jam. Nah, kayak gimana motornya sih? Kita simak bareng-bareng ya, kita detailin tampangnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat secara keseluruhan dulu nih, ini secara dimensi mirip-mirip mendekati Aerox ya, tapi model yang decknya rata. Dan bodinya lumayan lebar, gendut, dan kalau dari depan kelihatan agresif banget, tapi kalau dari samping gendut, dan kalau dari belakang kelihatan lucu. Ya, agak-agak aneh malah sih. Nah, kalau kita detailin dari depan aja, di depan ini kita bisa temukan ada windshield yang mana warnanya agak-agak gelap gitu ya, agak smoke-smoke gitu. Kemudian di bawahnya sini, ini ada lampu utama yang terbagi dalam dua klaster, dan ada DRL-nya nih, yang model garis, kayak alis. Cakep sih. Dan di dalamnya ternyata ada lampu proyektor teman-teman, dan kayaknya sudah LED nih di dalamnya. Kemudian turun ke bawah, ke sampingnya dikit, bisa kita lihat di sini ternyata ada lampu sen yang terpasang di sisi sini nih, di balik leg seal-nya yang mana terlihat cukup tebal ya. Lalu di depan itu saja ada roda depan yang mana spatbornya, lihat bentuknya lucu ya, kayak ada tanduknya di sisi sini nih, yang mana menutupi as suspensinya. Ini cukup lebar dan menaungi roda depan yang mana bentuk peleknya lucu ya, unik ya. Jadi dia modelnya kayak huruf Y gitu, ada 3, jadi bercabang jadi 6. Lalu cakramnya kelihatan yang model waving, tajam-tajam, dia dikawal kaliper yang sepertinya ini 3 piston karena kombi brake system secara hidrolis. Jadi ada yang dari handle rem kanan dan ada yang dari handle rem kiri karena kombi brake system. Dan bannya ini ukurannya 100/80 ring 14 teman-teman. Ini bannya pakai IRC gitu. Oke, kita lanjut, kita lihat ke sisi atas, kita ke area stang ya, kita lihat. Stangnya ternyata model teranjang teman-teman. Stang pipa chrome kayak PC gitu modelnya. Lalu kalau kita lihat sini dekat, kita bisa lihat panel-panel saklarnya ternyata cukup keren loh. Di sisi kanan ini ternyata ada tombol berlambang power yang bagian atas. Lalu ini buat kayak engine cut off dan starter. Kemudian ini ada tombol riding mode nih. Infonya ada 3 riding mode, ada eco, normal, dan sport. Yang tentu saja berimplikasi ke karakter performanya beda-beda. Di sini ada tabung minyak rem yang model transparan kayak aftermarket gitu. Ini brandnya LEN ya, LEN ya, vendornya. Kemudian geser ke stang yang kiri. Nah, ini lihat tombolnya juga banyak. Ada hazard, ada tombol seat ya buat buka jok, ada lampu jauh dekat dan passing. Ini ada trip ya buat ganti-ganti tripnya. Lalu ini ada yang kontak, ini saya belum tahu nih buat apa nih. Lalu ada sen, klakson, dan di depan sini ada tombol reverse ya atau mundur. Dan tentu saja tabung minyak remnya juga model transparan kayak aftermarket. Di sini ternyata ada tulisan Ion ya, brand motornya. Oke, kita lanjut panel instrumennya. Ini cukup gede ya. Dan ini panelnya punya tingkat kecerahan yang sangat tinggi ya. Cuma sayangnya kita belum bisa lihat fullnya, detailnya, isinya ada apa aja. Yang pasti sih di sini ada lambang sinyal, sepertinya memang sudah bisa terhubung dengan jaringan ya. Terus ada baterainya dalam persen dan dalam gambar. Ini sepertinya range-nya ya 116 km lagi. Lalu ada jam. Lalu ini di bawah, ini sepertinya odometernya. Lalu di sisi ini yang trip nih, bisa kita lihat ada A, B, dan LC. Nah di sini buat speedometer sepertinya, dan kalau riding mode-nya diganti-ganti. Itu aja. Dan di kanan kirinya ada beberapa macam lampu-lampu ya, ada sen kiri, ada lampu jauh, ini ada ABS, ini ada kalau peringatan, ini nggak ada tulisannya. Lalu ada sen kanan, ada kalau lambang ngecas baterai, ada lambang kayak baterainya. Lalu ini buat kalau udah siap hidup atau nyala. Dan ini memang ada keyless. Jadi ternyata sudah keyless dari smart key. Ini geser ke bawahnya. Di area bawah stang bisa kita lihat ada konsol di sisi kanan ini tanpa penutup. Ada gantungan barang di sini. Lalu ada konsol yang berpenutup nih. Nah, bukannya tinggal klik ya. Dan ternyata ini karena masih praproduksi ya.
kelihatan ya masih belum mulus sih dalamnya ya, kayak masih cetakannya kayak masih pakai fiberglass gitu. Mungkin nanti kalau udah Mas Pro pastinya harusnya sih rapi ya. Oke, kita lihat ke bawahnya, area deck. Ini yang unik ya, kayak motor-motor umumnya adalah sempit banget teman-teman antara ini area bawah stang dan joknya ya. Cuma ini infonya nantinya versi Mas Pro-nya akan dilebarin lah, biar sesuai dengan standar orang Indonesia yang suka bawa-bawa barang, jadi ini biar lebih lega. Dan decknya pun bahkan masih mulus, masih halus ya, belum ada motif-motifnya yang biar nggak licin ya. Kalau begini pasti licin ya, gitu. Oke, kita naik dulu kan, lihat ke joknya. Joknya cukup lebar, busanya kayaknya padat nih, ya. Dan ada dua motif ya. Ini yang agak-agak kasar, ini yang mulus, dan ada tulisan Ion di sini. Lalu bodinya ini yang gendut banget ya, dan di sini ada pijakan kaki belakang yang ngumpet. Sekilas kayak pijakan kakinya Mio ya, Mio Sporty yang terakhir nih begini, bahannya logam, dan kalau dilipat terlihat ngumpet. Dan ada logo M1S di sini. Nah, di balik deck ini, teman-teman, yang tebel ini tersembunyi baterai bikinannya Ion sendiri. Speknya ada dua pilihan, teman-teman. Ada yang 72 volt 60 ampere jam yang range-nya bisa 150 kilo, dan satu lagi yang 72 volt 48 ampere jam atau range-nya 120 kilo. Ini di balik sini makanya tebel gede ya sampai ke belakang ini, karena baterai ada di balik sini. Oke, kita sekarang lihat naik ke atas, lihat bagasinya. Tadi belum kita lihat. Nah, cukup gede teman-teman untuk sebuah motor listrik ya. Ini infonya bisa muat sebuah helm full face, makanya gede. Bahkan joknya pun punya lakukan cekungan cukup dalam ya di baliknya. Ini kayaknya bakalan busanya tipis ya, kayak kasus di PCX atau ADV, demi kompartemen yang gede. Dan yang unik di sini teman-teman, di belakangnya ini ada buletan ini buat apa? Ayo, ternyata buat ngiketin ini. Kalau lagi nggak ngecas, ini diiketin di sini, buletin di sini. Unik banget ya, karena motor listrik biasanya chargernya kan model terpisah ya, charger portable gitu ya. Kalau ini enggak, kalau Ion itu langsung, ini kita lihat sini langsung nih, sana ya. Kita bisa lihat kabel chargernya itu nih, udah bawaan motor, jadi bukan yang model dicopot-copot tuh. Nah, jadi langsung dicolokin. Jadi ini nggak model terpisah, langsung nyambung. Jadi kalau saat dia dipakai, makanya diiketin di bagian yang ada bulet ini. Dan kalau ngomongin casnya, ini infonya bisa fast charging selama 3 jam saja teman-teman, untuk memenuhi baterai yang gede tadi. Tapi tentu saja berdasarkan ketersediaan listriknya, karena minimal untuk fast charging itu adalah 2500 watt. Kalau listriknya lebih kecil dari itu, maka tentu saja bisa disesuaikan dengan aplikasi ya. Di aplikasi di Ion Mobility-nya bisa disesuaikan, bisa diperkecil sesuai yang ada. Tapi kalau makin kecil daya yang tersedia, itu saja pengecasnya bakalan lebih lama ya, bisa 5 jam, 6 jam tergantung adanya berapa. Oke, kita lanjut lagi, lihat sini detail lagi. Di bagian belakangnya sini terdapat behel teman-teman, behelnya nyambung ya kanan kiri dan cukup besar ya. Ini terus dan pakai logam. Kemudian kita lihat belakangnya, ini lampu remnya. Ini saya bilang tadi agak lucu, agak aneh nih. Ada salah satunya area sini nih. Bentuknya tuh kalau yang depan tadi sangar, belakang gimana ya, kayak masih kurang kece ya. Nih, lakukan bodinya masih agak kurang tajam, nih ujungnya kayak ya masih kurang oke lah. Apalagi bentuk spatbornya juga gondrong banget bentuknya. Aduh, gimana ya, kurang keren sih ya. Semoga nantinya Mas Pro-nya dibagusin lah ya, biar lebih enak dilihat gitu. Tapi yang jelas lampu remnya nih kelihatan ya, ada kayak semacam daerah tebelnya gitu, warna merah di sini. Lalu lampu sennya gede banget, mikanya bening, dalamnya ada titik-titik LED. Inilah ada lampu plat nomor, bukan plat nomor belum bolong, ada mata kucing. Lalu kita lihat roda belakang. Nah, roda belakangnya dikawal suspensi ganda dengan setelan preload, ada 1, 2, 3, 4, 5 tingkat ganda ya, kanan kiri. Roda belakangnya pakai ukuran 120/70 ring 14. Peleknya itu saja motifnya sama persis dengan yang depan tadi ya, palang 6 jatuhnya, dan dikawal rem belakang pakai kaliper 2 piston. Dan ini tadi remnya combi brake system ya, jadi kalau kita ngerem tuas kiri aja, rem depan juga ikut bekerja. Kemudian yang penting juga yang belum kita bahas adalah tentang penggeraknya. Jadi dinamonya modelnya di tengah sini nih ya. Dan tersalur roda belakang yang unik adalah pakai rantai. Kenapa? Infonya karena torsinya saking gedenya, 43 Nm teman-teman. Makanya pakai rantai. Jadi ada di sebelah kiri, kita lihat sini.
Nah ini dia teman-teman, final gearnya pakai rantai, kayak rantainya Supra gitu ya, karena torsinya saking gedenya nih, gitu. Nah biar lebih jelas kita lihat baterai dan penggerak dan remnya, kita ke sisi sebelah sana. Ada contoh yang belum terpasang di motor. Nah ini dia teman-teman, baterainya, kontrolernya, dan dinamo ya atau motor listriknya, sampai penggerak akhirnya yang pakai rantai. Jadi baterainya segede ini teman-teman, makanya range-nya bisa 150 km ya. Dan ini mereka menunjukkan video perakitannya, pembuatannya sendiri. Jadi mereka bikin sendiri ya, rakit dari baterai yang kecil-kecil, bulat-bulat gitu, dijadiin satu, lalu dirakit jadi bentuknya begini. Dan ini kontrolernya di sini ya, yang mana juga terpasang di motor. Dan ini dong, motor listriknya yang dayanya emang gede banget. Top speed-nya bisa 105, torsinya 43 Nm, dan pakai penggerak rantai. Final gear-nya ternyata pakai ukuran 39-17 teman-teman ya. Lumayan berat ya ternyata, saking gedenya torsi, jadi sampai bisa kasih pakai ukuran segitu. Dan satu lagi teman-teman yang ditampilin yaitu panel instrumennya tadi. Ini dikasih contoh ya, dalam bentuk yang dicopot. Dia menunjukkan kalau ini ternyata ukurannya 7 in ya, dan resolusinya tinggi. Jadi gambarnya lebih jernih dan jelas banget. Ya keren sih, kalau tadi lihat dari tampilan kayak baterainya berapa persen tuh kelihatan banget ya, bahwa dia memang resolusinya sangat tinggi. Keren sih, untuk sebuah brand baru ya. Ion Mobility itu infonya startup yang markasnya ternyata di Singapura. Tapi ternyata pabriknya di Karawang teman-teman. Jadi mereka udah bikin sendiri ya, dari itu tadi bikin baterai, sasis, body-body, itu ternyata di Karawang. Dan mereka rencananya baru akan produksi di semester kedua 2023 nanti. Jadi di IMOS 2022 ini mereka sudah menerima pre-order, tapi baru akan melakukan produksinya tahun depan. Jadi mungkin sekalian buat ngukur kali ya, permintaannya ada berapa, dari baru dibuatkan. Karena kalau dilihat dari videonya, ini emang masih kayak homemade ya, karena dibikin masih satu persatu gitu, ngerakit baterai, ngerakit rangka, ngerakit ya semuanya baru jadi motor. Gitu sih. Gimana? Keren ya teman-teman, lumayan keren sih desainnya, walaupun sebenarnya area tengah ke belakang sih menurut saya perlu ada perbaikan ya, biar desainnya lebih eye-catching gitu lah. Kalau sekarang masih agak-agak terlalu gendut, terlalu rapat banget itu tadi jarak deck dan joknya. Lalu area bodi belakang, terus sudut suspensinya juga tegak banget. Itu di mata sih masih kurang keren sih. Tapi untuk spesifikasi motor listriknya itu gokil ya. Apalagi range-nya jauh banget, itu segila. Oh ya, dan harganya mereka menyebut akan masih di bawah 50 juta. Tapi belum bisa ngasih angka yang jelasnya. Tapi masih di bawah 50 juta range-nya gitu. Lumayan sih ya, untuk spek yang segitu sih gokil sih. Oke, gitu dulu teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Ion Mobility yang tipenya adalah M1S. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Satu lagi, jangan lupa mampir ke channel Motor Second yang khusus bahas motor-motor bekas berkualitas. Dan jangan lupa mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai led kalau naik motor ya. Terima kasih.